Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di video pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai teks cerita fantasi. Tapi bagian 2 ya. Bagi yang belum nonton bagian 1, harap saksikan dulu bagian 1. Pada video ini, ada 3 subbab pembahasan. Yang pertama, struktur teks cerita fantasi. Kedua, ciri atau kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Ketiga, langkah-langkah menulis teks cerita fantasi. Kita masuk ke pembahasan pertama. Struktur teks cerita fantasi itu dibagi 3. Yang pertama, orientasi. Kedua, komplikasi. Ketiga, resolusi. Orientasi merupakan tahap pengenalan, bisa mengenalkan latar maupun tokoh. Maksud orientasi adalah cerita di awal-awal atau bagian pertama dalam film. Biasanya memuat tentang di mana cerita itu terjadi, kapan cerita itu terjadi, dan siapa pelaku dalam cerita. Kemudian, bagian komplikasi. Pada bagian ini mulai timbul masalah. Tokoh mengalami konflik, baik konflik yang berhadapan dengan kekuatan alam, antar tokoh, antar dimensi, atau dengan dirinya sendiri. Ketiga, yaitu resolusi. Pada bagian akhir ini, masalah tadi sudah ditemukan solusinya atau sudah endingnya, bisa berupa happy ending atau sad ending. Tapi dalam beberapa film di Hollywood misalnya, ada ending gantung. Contoh ketika film Krokodil, krokodilnya sudah mati misalnya, kota sudah tenang, tapi di bagian akhir film kamera menyoting buaya kecil di muara sungai. Seperti itu namanya ending gantung. Sampai sini anak-anak paham ya apa itu struktur teks cerita fantasi? Selanjutnya kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Yang pertama, penggunaan kata ganti. Penggunaan kata ganti merupakan kata yang menggantikan suatu benda, orang, atau hal lainnya. Contoh, aku, dia, si kancil, Optimus, Neo, Doni, dan lain sebagainya. Bahkan, dalam teks cerita fantasi bisa menghidupkan benda atau hewan, dan kita bisa memberi nama benda tersebut. Kedua, penggunaan kata dengan cerapan panca indera. Ini sudah kita bahas tuntas di pembahasan teks deskripsi. Dalam menulis, kita harus menggunakan panca indera kita semaksimal mungkin. Penglihatan, pendengaran, penciuman, dan lain sebagainya. Agar pembaca dan penonton merasakan tentang suasana dan keadaan di dalam cerita yang kita tulis. Ketiga, penggunaan diksi dengan makna kias dan makna khusus. Sebagaimana kita ketahui, makna kias merupakan kata yang tidak mengacu pada pemaknaan yang sebenarnya. Contoh, telinganya makhluk itu panjang dan tajam, bisa mendengar dari kejauhan meski kita sedang berbisik. Kata panjang dan tajam merupakan kata dengan makna yang tidak sebenarnya. Karena makna sebenarnya panjang ialah berukuran jauh, sedangkan tajam mudah mengiris atau mudah melukai. Tapi kata panjang dan tajam di sini memiliki makna bisa mendengar dari kejauhan meski kita sedang berbisik. Kalimat kedua menghususkan makna dari kata panjang dan tajam. Keempat, penggunaan konjungsi urutan waktu.
digunakan untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar. Contoh, setelah itu, seketika, sementara itu, lalu, akhirnya, dan lain sebagainya. Sampai sini paham ya? Ada 4 kaidah kebahasaan. Kita lanjutkan ke nomor 5. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan digunakan untuk menggerakkan cerita atau memberikan unsur emosional pada cerita. Contoh, tiba-tiba banyak lampu menyorot dan terlihat benda terbang seperti piring berdatangan. Kata tiba-tiba merupakan ungkapan keterkejutan tokoh dalam teks cerita fantasi. Keenam, penggunaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Dalam teks manapun atau dalam naskah manapun, kalimat langsung ditandai dengan petik 2 di awal dan di akhir kalimat. Contoh, lari, raksasa sudah masuk desa, teriak Pak Kades. Yang diungkapkan Pak Kades itu harus ditandai dengan petik 2. Tapi keterangan yang berisi teriakan Pak Kades atau penjelasan peristiwa siapa yang ngomong itu tidak perlu diberi petik 2. Sedangkan kalimat tidak langsung itu langsung saja tokoh lain atau penulis ceritakan. Contoh, aku tidak bisa berkata-kata lagi. Saat Bona teriak, aku langsung menuju ke sini. Jadi, kejadian, kalimat, dan lain sebagainya penulis yang ceritakan. Sampai sini, paham ya kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Dalam video kali ini, Bapak berharap anak-anak bukan hanya bisa menelaah, tapi juga bisa menulis teks cerita fantasi. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama menemukan ide penulisan. Untuk menemukan ide penulisan, anak-anak bisa berwisata ke museum atau ke kebun binatang atau memperhatikan hal-hal yang terjadi di sekitar rumah kalian. Seperti kucing, tikus, itu juga bisa menjadi ide penulisan. Langkah kedua, menggali ide cerita fantasi melalui membaca. Ketika ide sudah kita temukan, kita bingung nih, harus menulis dari mana dan kalimatnya harus bagaimana. Agar tidak bingung, kita bantu dengan cara membaca teks cerita fantasi yang sudah ada. Siapa tahu setelah membaca kita dapat inspirasi. Ketiga, ialah mendeskripsikan peristiwa secara detail. Ketika kita sudah mendapatkan inspirasi, kita sangat ingin untuk menulis, maka kita tuliskan peristiwa dari satu ke satu secara detail. Contoh, ibu pergi ke pasar. Jangan anak-anak tulis hanya ibu pergi ke pasar, tapi harus diceritakan secara detail. Misal, ibu berjalan di jalan setapak, ditemani dengan 10 pasang mata yang menatap ke arah ibu. Ibu menjadi khawatir dan tanda tanya di dalam hati. Langkahnya dipercepat, kakinya melangkah semakin cepat, dan saat ibu setengah berlari, terdengar teriakan dari belakang. Bu, ibu, tunggu bu. Nah, gitu ya contohnya. Jadi ceritakan apa kejadiannya, kemudian kalau itu ada daun-daun berguguran, ceritakan daun-daun berguguran dan lain sebagainya. Keempat, jangan terlalu sering mengedit teks yang sudah ditulis atau diketik. Ketika anak-anak membuat teks cerita fantasi, anak-anak menggunakan imajinasi. Imajinasi erat kaitannya dengan otak kanan. Sedangkan mengedit, membenarkan tulisan yang typo, atau melihat apakah katanya sudah cukup bagus atau tidak, itu membutuhkan teori. Teori erat kaitannya dengan otak kiri. Ketika banyak menggunakan otak kiri, secara otomatis imajinasi kita akan berkurang. Oleh sebab itu, ketika anak-anak menulis, jangan pernah mengedit
sampai teksnya selesai. Kalau anak-anak mentok, nggak punya ide lagi, silahkan tutup lembarnya, silahkan tutup laptopnya, cari ide, dan kemudian kalau sudah dapat, tulis lagi teksnya, tulis lagi naskahnya, hanya boleh membaca satu paragraf sebelumnya. Jangan mengedit teks-teks yang sudah ada, bahkan mungkin jangan membaca dari awal. Sampai sini, paham ya? Semoga kelak anak-anak menjadi penulis hebat, menjadi orang-orang yang bermanfaat dan menginspirasi untuk orang lain. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.